menegakkan anak disayang dibawa ke rumah, anak disayang dibawa ke surau. Tidak ada kamar mereka di rumah Pak, kamar mereka ada di dalam surau. Sekarang mereka di mana Bapak Ibu? Katanya kamarnya di surau bukan di lampau Pak Wali. Kalau kamar mereka di surau harusnya subuh ini mereka ada di masjid. Kemana mereka sekarang Pak, Bu? Yang ada cuma satu nih pemuda. Yang lain kemana Pak, Bu? Tidur. Pak, kemana Pak? Nak gunakan? Tidur Pak. Ada satu orang dato Pak, rusaknya Minangkabau ini karena orang Minangkabau tidak menjalankan adat. Ya betul, kita tidak menjalankan adat kita. Betul tidak? Harusnya mereka di dalam surau Bapak Ibu, mereka diajari oleh bapaknya, mereka diajari oleh mamanya yang ulama yang datuk, mereka diajari oleh orang kampung. Apa yang diajari? Yang pertama agama. Agama itu apa? Agama yang pertama tauhid, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maknanya bagaimana, penerapannya bagaimana. Yang kedua faraid, fikih, sholat, zakat, puasa, sedekah, haji, umroh, wudu dan lain sebagainya. Yang ketiga diajari Quran, membaca dan menghafalkan. Yang kedua diajari adat. Adat dan sabana adat teradatkan, adat diadakan, adat istiadat minang. Yang ketiga diajari adat. Apa itu adat Pak? Diajari lewat patatan petiti. Nah, kamu tidak boleh manggil orang yang 1 hari lebih dulu lahir dari kamu, kecuali dengan sebutan udah. Nah, kalau kamu makan, baca bismillah, kamu bersyukur kepada Allah, makanya akan membuat kamu lebih kuat beribadah dan lain sebagainya. Sebelum makan, sampai akhirnya piringnya tadinya panas jadi dingin. Betul Pak? Diajari itu semua oleh bapaknya, mamanya, dan orang. Diajarinya di mana? Di masjid. Karena mereka sekarang tidak ada di masjid Bapak Ibu. Mereka adanya di lampau. Bahkan sebenarnya di lampau pun tidak boleh lama-lama, balik ke surau. Di lampau itu termasuk diajari Pak, karena persiapan untuk merantau. Tapi kebablasan di lampau, akhirnya nggak tahu kemana. Mereka belajar dari mana siapa? Dari siapa? Mereka belajar dari setan gengkel. Itu Pak Minangkabau. Tidak ada lagi mereka di masjid. Pak Kapolres bukan orang sini Bapak Ibu, tapi sudah banyak makan lama apa ya? Jadi sudah rasa-rasanya menjadi orang Minang. Jadi Pak Kapolres dan teman-teman nggak ikhlas, nggak ridho kalau adat bahasa disyarat, syarat bahasa di kita tenggelam dan terinjak-injak karena kelakuan kita sendiri. Mari kita kembalikan mereka ke masjid. Yang paling terakhir, caranya adalah kerjakan. Kalau Bapak Ibu tidak kerjakan door-to-door, mengajak mengembalikan mereka ke surau, balik lagi ke surau, tidak lagi mereka diajari ke surau, maka tidak akan bisa berubah nih. Sampai kapanpun tidak akan bisa berubah keadaan. Kerja. Karena apa Pak? Contohnya, jangan jahiliyah. Di tengah-tengah kaum yang jahil ada satu orang, namanya Muhammad. Tapi Nabi belum door-to-door, belum mendapatkan wahyu untuk berdakwah. Nabi diam saja hanya bisa menangis di atas buah liang. Baru turun ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Setelah itu ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Baru yang mulai door-to-door. Baru umat berubah. Abu Bakar masuk Islam, Sayyidina Ali masuk Islam, Sayyidina Abu Ubaidah masuk Islam, Abdul Arqam masuk Islam, dan lain sebagainya. Jadi kuncinya kalau kita bergerak, mulai mengerjakan, baru umat berubah. Kalau kita diam saja Pak, tidak bakal. Ada Nabi, bukan ustaz, bukan buya, bukan bos, Nabi Pak. Nabi tidak bergerak, umat tidak bergerak. Baru Nabi bergerak, umat menjadi bekerja. Yang kedua Pak, istiqomah. Jangan waktu diingatkan dikerjakan, nggak diingatkan nggak dikerjakan. Istiqomah. Sampai kapan Pak? Sampai mati. Dikerjakan sampai mati. Kenapa istiqomah? Jangan di zaman dulu sampai sekarang Pak. Ini agres. Air aqua sudah orang tahu semuanya. Aqua Pak, saya contoh. Ini tetapi di sini mereka paham Pak konsep itu. Nah sekarang kenapa sekarang banyak orang tahu yang kalau namanya tidak sholat itu dosa tetapi tetap tidak sholat? Karena Bapak Ibu tidak mengiklankan sholat, tidak ada door-to-door, tidak ada saling mengingatkan wa tawasau tentang sholat. Akhirnya yang sholat harusnya masuk sini, tercabut, sholat masuk sini, tercabut sehingga akhirnya mengatakan tidak sholat, tidak apa-apa. Maka harus istiqomah sebagaimana iklan. Yang nomor 3, jangan berpikir hasil. Orang mau terserah, tidak mau terserah, ikut ke masjid alhamdulillah, tidak mau banting pintu melempar kotoran unta
enggak apa-apa. Inna la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Muhammad, kamu datang berkali-kali pada Abu Thalib Muhammad, kamu tetap tidak bisa ngasih hidayah, karena yang ngasih hidayah siapa? Kerjakan istiqomah, jangan berpikir kuncinya itu. Maka untuk ibu-ibu, kalau ada bapak-bapaknya, anaknya belum mau ke masjid, untuk sementara jangan dikasih jatah, ya Bu ya.